Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alek Putra dari kelas SPI 1. Saya di sini akan membahas tentang arkeologi. Dalam arkeologi ada beberapa yang perlu dipelajari, yaitu dalam tahap penelitiannya. Tahap penelitian dalam arkeologi ada sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi 1. Penjajakan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kehadiran data arkeolog dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua yaitu survei. Teknik survei dapat diterapkan pada permukaan tanah, bawah air, potret udara, serta dengan melakukan ekskavasi lubang uji. Yang ketiga yaitu ekskavasi. Beberapa teknik ekskavasi yang dikenal antara lain teknik speed, lot, lapisan tanah, atau teknik lain meliputi sedot dan lapis demi lapis untuk bawah air. Penerapan teknik yang berbeda-beda ini didasarkan baik sifat kontur maupun kondisi lapangan. Setelah teknik pengumpulan data, ada juga teknik hasil pengumpulan data. Yang satu, artefak. Artefak adalah benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagai kapak, primbas, serpih bilah, atau tulang maupun seluruhnya, seperti keramik dan manik-manik. Yang kedua yaitu ekofak. Ekofak adalah benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia, misalnya tulang, arang, serbuk sari, atau contoh tanah. Yang ketiga adalah fitur. Fitur adalah artefak yang tidak dapat diangkat dari kedudukannya tanpa merusak, misalnya bekas lantai, bekas dinding, makam, lubang sampah, dan lain-lain. Selama melakukan survei dan ekskavasi, peneliti melakukan perekaman data berupa catatan-catatan, gambar, peta, formulir-formulir, foto, dan video baik terhadap artefak, ekofak maupun fitur. Selain itu, perekam juga dilakukan terhadap keadaan lingkungan sekitar situs. Setelah pengumpulan data, proses yang dilakukan oleh arkeolog yang kedua yaitu pengolahan data lapangan. Pengolahan data meliputi 1. Klasifikasi awal. Artefak dan ekofak yang terkumpul harus segera dibersihkan dan dikonservasikan apabila perlu. Dicatat proses penemuannya, difoto, digambar, dan sebagainya. Atas dasar itu, maka perlu dilakukan pengklasifikasian awal didasarkan atas kategori terhadap artefak, ekofak, dan hasil perekaman data. Perlakuan terhadap artefak dan ekofak. 1. Penomoran dan penginventarisasian berdasarkan kategori. Yang kedua, pengkatalogisasian dan pemilihan berdasarkan kategori. Yang ketiga, penyimpanan berdasarkan kategori. Perlakuan hasil rekaman data. 1. Proses perekaman, catatan, gambar, peta, dan lain-lain dirujuk silang dengan penomoran dan penginvestasian artefak sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Apabila perlu tambahan informasi, catatan ini juga dirujuk silangkan dengan pengkatalogisasian dan pemilihan apabila perlu diberi catatan tambahan. 2. Hasil proses perekaman. Hasil proses perekaman ini berbentuk arsip catatan, arsip lapangan, katalog, gambar, foto, dan film. Yang ketiga yaitu tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Analisis dapat dilakukan terhadap data yang telah siap saji dan telah dipublikasikan. Sementara itu, rekonstruksi dapat dilakukan sesuai dengan arahnya, apakah teknologi, sosial, ideologi, bahkan ketiganya. Selain itu, juga interpretasi, yaitu pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan sintesa, yaitu dengan menarik relasi antara informasi tiap-tiap hasil analisis.
Dalam melakukan interpretasi, seorang arkeolog akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dua pertanyaan yang terakhir merupakan pertanyaan penelitian yang menggunakan metode eksplanasi, sedangkan pertanyaan lain merupakan pertanyaan dengan menggunakan metode deskriptif. Yang keempat yaitu tahap laporan dan publikasi. Tahap ini merupakan konsekuensi yang wajib dilakukan oleh setiap peneliti arkeolog sebagai pertanggungjawaban moral dan akademis terhadap penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga bertujuan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dengan saran masyarakat ilmiah dan masyarakat umum. Permasyarakatan hasil penelitian arkeologi merupakan informasi kepada masyarakat, baik ilmiah maupun masyarakat umum yang berkaitan dengan perkembangan arkeolog di Indonesia. Pemasyarakatan hasil penelitian arkeolog dapat berupa: yang pertama, publikasi. Publikasi dapat diwujudkan dalam bentuk buku yang sifatnya disesuaikan dengan konsumennya. Yang kedua, pameran. Pameran merupakan usaha dalam memasyarakatan arkeolog di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga, visual. Salah satu usaha untuk memasyarakatkan arkeolog adalah dalam bentuk visualisasi berupa hasil foto arkeolog dan aktivisnya, serta audio visual dalam bentuk file dalam video compact disc atau VCD. Yang keempat yaitu cyber media. Jenis ini divisualkan dalam bentuk homepage. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.